Kalau sapi udah di kandang mas, kita ya mandi, sama mandi. Kalau mandi minimal itu ya 2 hari sekali. Kalau ingin kita punya perawatan yang bagus. Kemudian kaki-kaki kan rawan nih, kita petani ini bisa dirugikan karena kaki loh. Kaki sapi itu kena, kalau bahasa Jawanya rangen, nggak bahasa Jawanya rangen, bolong lah itu, kita rawan. Comment and subscribe serta aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Indra Yusa Channel. Selamat menonton guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa Channel. Ini saya kembali lagi ke kandangnya si Dodi, Mas Ustadz Dodi. Nah, beliau ini sudah bongkar kemarin, yang 2 sudah dilelang, ini dapat sapi baru lagi, maka saya datang ke sini. Jadi kita ngobrol-ngobrol bagaimana sih cara dia ngolah sapi, cara ngerawat sapi supaya sapi itu bisa bagus, senter, terus lagi lakunya bisa mahal seperti itu. Bagaimana sih ininya? Kita kupas dulu sama Mas Dodi. Mas, sehat? alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Nah, Mas, mungkin udah dengar tadi yang saya sampaikan. Bagaimana sih cara ngerawat sapi ini supaya sapi gemuk, sehat, dan bisa laku mahal ini? Coba dijelasin sedetail mungkin. Kalau perawatan mas sapi, pertama ini kita lihat kandangnya kenyamanan dulu. Kenyamanan dulu. Ya, nyaman dulu. Kalau sapi ini udah merasa nyaman, kayak kita lah, tinggal di satu tempat itu nyaman, otomatis pikiran tenang kan. Ya. Nah, yang kedua makanan. Kalau bisa yang namanya sapi, makanan rumput dan makan itu tercukupi. Kandungan kalsiumnya, karbohidratnya, terus semuanya tercukupi lah kandungannya. Kandungannya. Nah, kalau dari dapat sapi bakalan, pertama kan kita pilih dulu. Kalau pengen laku terjual mahal, ya kita pilih dulu. Pertama milih ya, karena di setiap usaha itu di akhir pembuangannya. Kalau mau sukses itu kita harus pembuangan. Pertama pemilihan itu dari bahan. Kalau kita bisa pilih dari sapi pedaging mas. Nah, kalau pedaging otomatis jagal atau penjual daging itu akan sangat tertarik enggak tuh kalau sapi pedaging. Nah, berarti dia udah berani untuk tawar-menawar harga. Ya, kita lihat minyak saya ini kan badan center, perutnya juga center, enggak perut besar, enggak perut itu enggak center. Kalau ini jenisnya sapi limosin Blaster Madura, ini sapi pedaging. Ini ya, Blaster Madura ini ya. Limosin Blaster Madura, ini udah pasti sapi pedaging. Kalau ini wajah baru, 2 ini baru 3 hari. Baru 3 hari di sini. Pertama, datang kan kita kasih jamu dulu. Kasih jamu dulu ini. Apa aja jamunya itu mas? Kalau jamunya biasa lah, jamu kunyit, temulawak, temu hitam, campurin gula merah. Gula merah. Nah, yang kemarin tuh laku berapa sih? Yang gede yang di sini kemarin itu si Arjuna? Kalau Arjuna laku 26 juta mas. 26 juta. Bobot 5 kintal laku 26 juta. Umur sekarang 18 bulan. 18 bulan. Nah, kalau yang di sini kemarin kan ada juga yang kecil juga di sini nih. Nah, itu Kanjeng Gaul itu laku. Iya, Kanjeng Gaul. 21 juta mas. 21 Kanjeng Gaul. Itulah malah lebih mahal itu. Lebih mahal ya Kanjeng Gaul ya. Itu 4 kintal bobotnya laku 21 juta. Sapi kecil gitu bobotnya 4 kintal. 4 kintal. Nah, kenapa kok bisa bobotnya sebesar setinggi itu bobotnya itu? Bisa sebesar itu, bobot seberat itu? Karena pertama badan sekalipun kecil, cuman kan dada depan itu lebar. Ya. Tulang-tulangnya juga gede-gede semua. Itu tulangnya gede, badannya panjang, sekalipun kecil. Itu. Maka dia bobotnya besar. Bobotnya
Bobotnya lumayan ya. Kalau ini bobot berapa ini? Ini timbangan atau jogrokan belinya kemarin? Kalau saya ini beli jogrok mas, ini saya beli 29.500. 29.500. Udah usia berapa ini sebetulnya? Kalau ini perkiraan sekitar usia 20 bulan karena belum poel. Ini belum poel ya? 20 bulan. Ini kisaran. Berarti haji ini nanti udah kemungkinan bisa poel ini? Haji kemungkinan karena sapi poel itu kan dari 20 bulan bisa, jadi 24 bulan sapi poel. Ini nanti untuk haji atau bagaimana ini? Nggak tahu ini mas, kayaknya masih sayang ini kayaknya. Kayaknya masih sayang. Kayaknya masih disayang dulu ini. Selalu disayang terus sih. Kemarin juga disayang juga, tetapi nggak tahunya itu. Kalau sesuai target keinginan kita jual, kalau belum dulu lah. Belum dulu ya. Masalahnya sapi spesial ini mas. Ini sapi spesial ini ya. Ya. Tinggi, tuh tingginya hampir 150. Iya, tinggi betul tuh. Wah, anda lebarnya seperti lapangan basket. Kenapa dipukul-pukul gitu, Mas Budi? Nah, ini mas, supaya kenal sama kita, jangan terlalu. Oh, ini belum kenal betul ya, kena barusan 3 hari ya? Belum kenal betul, karena baru 3 hari 3 malam di sini. Ini belum sempat digoyang juga berarti? Kalau digoyang udah sekali mas. Sudah sekali. Udah sekali. Nah, kan banyak begini nih Mas Dodi. Ini kan banyak yang gagal saat mereka upaya penggemukan, belajar penggemukan nih. Coba ajarin sih cara-cara penggemukan yang benar itu seperti apa. Ngamuk dia. Kalau penggemukan yang benar pertama sebenarnya pilih bahan mas. Yang Pilih pertama bahannya dulu. pilih bahan dulu. Bahan. Terus Kalau bahan kedua itu kandang, tapi harus nyaman tadi. tapi harus nyaman. Makanannya. Kemudian kalau setelah makanannya, ya kita harus pemasarannya, penjualannya. Pemasarannya ya. Iya, penjualannya gimana kita. Nah, dari segi pakan, apakah saat beli itu Mas Dodi juga nanya sama yang punya pihak pertama yang melihara itu, ini pakannya apa gitu, itu ditanya nggak waktu itu? Iya harus mas, Harus, kan? Karena di sana kan kebiasaan di sana. Ya. Gimana cara kasih makan? Kita harus pelajari dulu. Kalau kita ingin penggemukan, kasih dulu. Kalau mau diganti pola pakan, ya kita nanya dulu pelan-pelan, nggak langsung spontan. Tetap pelan-pelan. Kita harus tanya pelan-pelan. Habis itu kita ganti juga pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ini kan banyak nih. Biasa ya kalau yang pemula untuk bergemukan, dia kan langsung beli banyak nih. Ada yang seperti itu ya kan? Ya. Ada yang cuman beli 1 atau beli 2 nih. Nah, habis itu dia sudah nyiapkan pakan ini udah luar biasa banyak, ya kan? Akhirnya apa? Gagal karena sapinya nggak mau makan. Di situ pakan-pakan yang sudah disiapkan itu semuanya rata-rata terbuang saja, sia-sia. Ini kenapa penyebab maka bisa seperti itu? Karena pertama mas, kita belum tahu karakter sapi itu gimana, karakter sapinya itu gimana. Gitu. Nah, kalau udah tahu karakter, kalau kita masih belajar maksimal 4. Karena mengapa orang satu pelihara 4 maksimal? Supaya apa? Perhatian kita sama sapi, ya kan? Tetap sapi ini nyawa loh mas, harus diperhatikan. Betul. Dan juga harus punya rasa kasih sayang. Betul. Supaya apa? Supaya menyatu ke hati sapi dan hati yang melihara. Kan gitu. Kalau kita ada rasa kasih sayang sama hewan juga pasti sayang sama kita. Kan gitu. Punya saya mas, tidak diliatin kandang. Kalau saya di rumah 1 telepong sapi saya ambil. 1 telepong sapi aja. Saya ambil, saya ambil. Bisa dilihat. Iya. Gitu. Saya di rumah, kalau nggak di rumah ya maklum kan gitu. Tapi kalau saya di rumah pasti ada perak 1 saya ambil, perak 1 saya ambil. Kan gitu. Karena itu. kita lihat kenyamanan sapi mau tidur kan tetap butuh nyaman. Iya. Nah ini kan banyak yang gagal seperti itu. Habis itu mereka akhirnya lari ke breeding karena gara-gara gagal itu kan ya.
Nah, terus supaya mereka ini tahu pasar sapi itu, supaya harganya bisa mereka itu bisa meraih keuntungan. Bagaimana sih ilmunya itu? Ya kalau saya Mas sama petani saya bermitra, jadi saya nggak jual beli. Ya. Kalau mitra, saya penjual sapi nih, Ya. jual beli kan. Saya berani jual 20 seumpama nih, berarti saya berani beli 20 lagi. Seperti itu. Iya, karena biasanya bakul ya pedagang sapi ini hanya cari keuntungan saja kan gitu. Nggak mau bermitra kan gitu. Makanya nih, saya ini target saya ini 35 juta ini kalau laku. Targetnya nanti ya. Ya, kalaupun sekarang ada yang berani 35 saya lepas. Tapi kalau nggak ada yang berani ya nggak apa-apa, karena saya kalau udah di rumah berarti saya nanti berani mulangin sapi ini 35 juta. Kan gitu. Ya. Kalau yang ini saya beli 20 juta. Ini kalau seminggu sekarang kalau ada yang beli 20.500.000 ya saya jual. Berarti saya berani beli lagi ini 20.500. Gitu. Oh, itu berarti namanya kita mitra, Mas. Mitra. Jadi nggak ada petani ini nggak ada kerugian. Kan gitu. Seperti itu ya. Iya. Bukan misal sekarang kayak gini. Misal nih, saya tuh beli tuh 20.500. Nah, dia ini sudah 3 bulan nih di saya. Saya bongkar lagi. Masa harus saya jual 20.500 lagi sih, Mas Dodi? Ya, Kan enggak, mungkin maksudnya enggak gitu. Maksudnya mungkin kan selama sebulan atau 15 hari, Iya. atau sebulan lah. Di bawah sebulan ya, Kita masih berani segitu. ulangin lagi. Ya kalau udah melihara 3 bulan tinggal lihat perkembangan sapi ya gitu. kalau dia tambah kurus gimana tuh, Ya, Mas? tambah terus ya. Ya kita lihat jual nilainya itu. Kita lihat nilai ya, larinya ke situ ya. Nah, coba sih Mas kasih masukan-masukan untuk sahabat-sahabat kita. Habis itu lagi viewer tonton dari Indonesia Channel ini, kasih mereka ilmu dan tips sih cara untuk ngerawat sapi yang benar itu seperti apa, lebih lengkap lagi. Sama untuk penjualan sapi itu bagaimana? Kalau perawatan, kalau sapi udah di kandang, Mas, kita ya mandi. Kalau mandi minimal itu ya 2 hari sekali. Kalau pengen kita punya perawatan yang bagus. Kemudian kaki-kaki kan rawan nih, kita petani ini bisa dirugikan karena kaki loh. Yeah. Kaki sapi itu kena, kalau bahasa Jawanya rangan nggak, bahasa Jawa Yeah. rangan, bolong lah itu. Kita rawan gitu. Nah, kita harus kalau dia pas tidur kita perhatikan, kita korek-korek, kita kasih solar. Kan gitu. Kasih semprot dulu, semprot pasak, pokoknya jenis obat-obatan yang untuk darah putih. Kemudian setelah itu kasih pasak di kaki. Terus perawatan nih, lalat ini jangan terlalu banyak. Kalau lalat itu pakai semprotan burung kayak gini lah. Nah, ini kita pakai semprot, pakai solar. Kalau solar langsung mati dia jatuh. Seperti itu. Nah, kemudian terus selanjutnya ya supaya kaki-kaki itu bagus ya itu tadi seperti saya, kalau saya di rumah tai sapi itu satu aja saya angkat Gitu ya. Jadi jangan sampai kandang ini kotor intinya ya. intinya jangan sampai kandang ini kotor, nyaman lah sapi ini supaya nyaman. Yang ini ya harus seminggu sekali dikasih jamu. Kasih jamu seminggu sekali. Jadi sapi terawat, dapat keuntungan. Terus kemudian penjualan ya kalau bisa ini penjualan di terakhir ini maksudnya kemana ya, ke ada yang punya channel jagal ya ke situ. Kalau antar pedagang ya tetap jalan itu pasti dilewatin, ada bekasnya. Oh, seperti itu. Iya, Ya. kalau antar pedagang kalau jalan lewat pasti ada bekasnya. Gitu aja. Gitu aja ya. Baik, terima kasih banyak nih Mas Dodi. Saya sudah diizinin untuk nge-review kandang yang kedua kali ini. Sudah berbeda sapi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.